Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net.
RRI Live Music di RRI Net. Selamat malam pemirsa RRI Net, kembali lagi bertemu di RRI Live Music dari RRI Batam. Malam hari ini bersama Yudhistira dan ditemani oleh Jacqueline Caroline. Ya di sini fansnya Jacqueline banyak banget ya. Jadi memang kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Jacqueline. Tadi udah lagu pertama. Jacqueline, tadi udah bareng sama unit akustiknya ya hari ini datang ya. Iya, betul. Jacqueline, kita mungkin refresh dulu dari teman-teman dan juga pendengar RRI Net malam hari ini. Jadi kan mungkin ada yang kenal dan ada yang enggak. Waktu itu Jacqueline kalau nggak salah menang, yang menang apa waktu itu? Rising Star apa waktu sih? Sebenarnya ada 2 kompetisi yang ongoing di saat Barengan? bersamaan. Pertama itu aku ikutan Star Voices Asia. Jadi dia kayak online singing competition se-Asia Tenggara. Dan waktu itu emang nyoba iseng-iseng sih. Terus berlanjut sampai ke top berapa ya? Sampai grand final itu pas aku juga ikut room auditionnya Rising Star Indonesia season 3. Oh jadi barengan? Iya, barengan itu. Ya berarti ikutnya si Star Voices sama Star Voices Rising dulu, Star. jalan sampai ke grand final baru Rising Star-nya. Iya. Gak Itu tahun berapa sih? 2018. Iya 2018. 2018. Waktu itu aku pengen tahu pertama kali tahu ada namanya audisi-audisi gitu dari mana sih? Star Voices itu taunya dari mana? Star Internet? Voices waktu itu aku lagi nge-scroll di Instagram. Terus ketemu iklannya, terus aku lihat kan kayaknya seru deh. Dan aku cek juga kan profilnya, maksudnya yang pernah ikutan season-season sebelumnya. Dan ternyata pas aku cek ada beberapa anak-anak idol juga yang dulunya pernah ikut Star Voices kan. Terus aku pikir oh ya udahlah, kayaknya lumayan juga sih ngikut-ngikut gini kan. We never know. Oh iya. Dan ternyata sampai akhirnya jadi pemenang. Itu season 6 ya mereka ya kalau nggak salah. Season 6 ya aku. Tapi waktu itu pertama kali daftar kamu tuh ada ekspektasi nggak sih sampai kayaknya limit aku bisa sampai sini atau target itu sampai sini nih di Star Voices? Enggak, sama sekali enggak. Soalnya kan ngikutnya iseng-iseng kan Kak. Terus kayak ya udahlah, maksudnya ya ngitung-ngitung juga nambah pengalaman, nambah koneksi teman-teman baru. Terus ya dipikir-pikir waktu itu aku masih SMA kan dan itu salah satu lomba yang bisa lah aku ikutin sambil aku masih sekolah gitu. Karena kan. online itu Iya, online. Harus ke sana. Betul. Tapi sampai grand final online juga? Grand final waktu itu kita di Jakarta. Jadi grand final. Offline kan? Iya, betul. Nah itu gimana perasaan kamu waktu setelah kan iseng-iseng nih ikutnya. Ternyata lolos ke babak selanjutnya. Ternyata lolos lagi sampai semifinal sampai ke grand final. Itu gimana? Unexpected, kayak aku nggak kepikiran sih awalnya, sangat-sangat unexpected. Berawal dari ngikutin waktu online, terus kita kan itu tiap minggu kita dapat tema baru untuk misalnya nih ada waktu itu temanya kita tribute untuk Britney Spears. Oke, berarti lagu Britney Spears. Iya. Waktu itu aku lupa top berapa, tiap minggu malam kita udah kayak reserve lagunya, salah satu lagunya Britney Spears yang mau kita bawain gitu loh. Siapa cepat dia dapat lah intinya. Oh gitu, langsung sapin gitu ya, aku Iya, mau main lagu ini gitu? Betul, jadi minggu malam, Senin itu biasanya aku udah mulai recording. Jadi pulang sekolah tuh recording di studio. Baru aku mulai garap tuh Selasa Rabu untuk syuting videonya. Karena tiap hari Kamis atau Jumat kita tuh udah mulai submit videonya untuk nantinya penentuan nih. Hari Sabtu di post, kalau misalnya nggak di post terus habis itu kalau Sabtu kita ada yang nggak lolos nanti ada pengumumannya kayak tengah malam gitu. Itu sistemnya waktu itu gimana sih? Vote ya? Atau udah ada dewan jurinya? Oh, vote-nya itu kayak dari berapa banyak komen, terus berapa banyak likes, share juga, kayak gitu-gitu Kak waktu itu. Waktu itu Jacqueline satu-satunya dari Indonesia atau mungkin banyak yang dari Indonesia lagi? Dari Indonesia banyak sih Kak. Dan beberapa tuh kalau teman-teman yang dari luar Indonesia ada yang dari Malaysia,
ada yang dari Filipina, ada yang dari Kamboja. Iya. Lumayan ya, karena Banyak Asia sih, Tenggara iya. ya. Iya, Asia Tenggara betul. Terus udah gitu sampai Grand Final pergi ke Jakarta tuh. Iya. Suruh nyanyi temanya beda lagi. Grand Final itu kita disuruh bawain 2 lagu. Jadi salah satu lagu itu waktu awal kita audisi, misalnya lagu yang kita bawain waktu audisi itu kita bawain lagi waktu Grand Final. Sama satu lagi lagu, ya kita pilih sendiri lah, lagu kemenangan lah, penentuan soalnya. Lagu apa waktu itu dibawain? Aku bawa, ada kalau waktu itu lagu audisiku judulnya Cheating on Me, penyanyinya Quaps, terus bawain lagu Aretha Franklin, Anyway. Oke, itu memang kamu yang milih Aretha Franklin? Iya. Waduh, terus gimana persiapan kamu menuju Grand Final itu kan setelah beberapa bulan kan, ada vote-vote, terus record sendiri di rumah, terus tiba-tiba perform nih, Grand Final lagi penentuan jadi pemenangnya. Iya. Itu persiapan mentalnya gimana waktu itu, Jack? Oh, luar biasa. Aku udah gak kepikiran sih Kak. Kayak ya nervous iya, terus excited iya. Semuanya jadi satu Semuanya ya? iya. Karena waktu kita Grand Final itu, seingatku aku baru selesai room audition deh. Room audition Rising Star. Jadi waktunya tuh mepet banget untuk persiapan Grand Final. Jadi aku tuh ngulik lagu Aretha Franklin. Semalaman doang, 1 hari doang. Sebelum tampil besoknya di Grand Final? Iya. Buset. Makanya, wah, gila sih. Tapi kalau dipikir sekarang, itu perjuangan ini banget ya. Kayak gila banget gitu ya. Akhirnya bisa dilewatin juga sih. Nah ini kita langsung nyambung lagi ke Rising Stars. Ini kan yang juga mungkin banyak ditonton sama penonton di Indonesia ya kan. Karena waktu itu kan memang Rising Star juga kalau nggak salah tahun-tahun itu memang lagi rame banget kan. Orang ikut juga orang pada nonton ya kan. Zaldi juga tuh salah satunya fans dia. Dari nonton terus dia. Sampai akhirnya memang fansnya Jacqueline juga. Dia dari kemarin udah sering ngomong. Dia ngomong sama aku katanya, Jacqueline tuh rupanya di sini ya? Lah, iya. Dia baru tahu rupanya. Ya, anak Batam. Iya, dia kan di Pinang waktu itu kan nggak pernah tahu. Gitu. Nah kita lanjut ke si Rising Star-nya ini. Jadi itu waktu itu ini memang kamu planning atau kayak iseng-iseng aja? Kan itu rumah audition di Jakarta kan? Iya. Nah itu apakah memang karena kebetulan di Jakarta nih mau Grand Final terus langsung rumah audition atau memang udah di planning? Waktu itu iseng-iseng juga sih Kak. Soalnya waktu masih ongoing Star Voices itu aku di DM salah satu tim kreatif RCTI untuk mau nggak ikutan audisi room audition Rising Star gitu. Kayaknya kamu udah kena pantau ya itu ya selama ngikutin itu ya. Kayaknya. Terus aku pikir waktu itu masih kelas 2 SMA kan dan belum tahu itu mau persiapan UN tahun depannya kan. Dan ternyata Covid tidak jadi UN. Nah, tapi waktu itu aku ingat pulang sekolah aku pas dapat DM itu aku tanya ke papa sama mama kan gimana nih apakah ya oke enggak kalau Jacqueline ke Jakarta ikut room audition kan. Sempat waktu itu papa a bit hesitate karena ya anak perempuan sendiri di rumah kan paling kecil terus ini kok paling jauh perginya gitu kan. Cuman diobrolin sama mama dan akhirnya papa oke juga sih. Dari situlah aku ikut akhirnya room audition. Terbanglah ke Jakarta terus selesai itu ya diikutin sama Grand Final Star Voices kan. Jadi terus itu room audition udah selesai terus Grand Final ya lanjut. Tahu-tahu ternyata menang Star Voices-nya. Tapi udah gitu tetap masih jalan di Rising Star-nya. Iya betul. Jadi itu waktu itu kan kamu harus stay di Jakarta dong? Gitu, atau bolak-balik waktu itu? Bolak-balik sempat Kak. Soalnya selesai Grand Final dan room audition itu sempat aku balik ke Batam karena kan belum tahu babak selanjutnya itu kapan. Jadi kita pulang ke Batam dulu, baru pas kalau nggak salah mulai top 13 baru mulai karantina di Jakarta. Jadi selama kayak live duel kayak gitu-gitu bolak-balik. Jakarta Batam iya. Capek nggak sih? Kuliah sekolah kan ya. Capek. Pikirannya mau UN lagi kan, bolak-balik harus fokus dan prima gitu. Iya, ya itulah. Tapi ya jadi aja cerita gara-gara itu capeknya ya. Itu ternyata udah 2000 berapa tuh 19 ya? 2018 19 sih? 18 masih kan Kak. 18 sampai sekarang ya udah. Ternyata udah nggak berasa tuh udah lama juga ya.
Nah, nanti ini kita akan bahas lagi pemirsa RRI karena Jacqueline sekarang juga sudah punya album, seperti apa lagu di albumnya nanti kita akan bahas karena habis ini masih ada satu lagu mau dibawain. 2 nih ya sama satu lagunya ya. Yes. Lagu habis ini apa mau dibawain? Ada Over You, itu salah satu single dari albumku yang pertama, Trust Issues Part 1. Kita akan dengerin bareng-bareng pemirsa RRI. Tetap bersama kami di Live Music RRI Batam. RRI Live Music di RRI Net. Wajahmu ku pandang dengan gemas. Mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apakah artinya sebuah derita? Bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Coba-cobalah tinggalkan sejenak anganmu. Esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Apakah artinya sebuah derita? Bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Coba-cobalah tinggalkan sejenak anganmu. Esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Alright, that was Esok Kan Masih Ada by Utha Likumahua. And on to the next, we have Over You. Dan ini salah satu single saya dari album saya Trust Issues Part 1 tahun 2021. And kita bakalin bawa lagu Over You ini kayaknya kali pertama ya live akustik ya here in RRI. So hope you guys enjoy. Stuck in a ditch full of regrets, silence instead of ending.
was no surprise. Feel paralyzed, denying reality. Oh, thought I was so strong. Now I can't face the fact that I'm not over you. I'm over you. I'm not over you. Not over you. I don't know what I'm gonna do without you. Not over you. I don't know what I'm gonna do. Try to run away, but I can run away from your love, from your love. Not over you. I don't know what I'm gonna do. I'm gasping for air, sinking in my ego. I'm losing myself. We're pretending that I was your hero. I know I felt you, baby. I know you wanted a man who could protect you, and I wasn't those things. I'm sorry. Oh, thought I was so strong. Now I can't face the fact that I'm not over you. I'm over you. I'm not over you. Not over you. I don't know what I'm gonna do without you. Yeah. Without you, not over you. I don't know what I'm gonna do. Try to run away, but I can run away from your love, from your love. Not over you. I don't know what I'm gonna do. RRI Live Music di RRI Net. Ya, masih di RRI Live Music dari RRI Batam bersama Jacqueline Caroline. Oke, tadi lagu dari Jacqueline ya. Lagu Yes. sendiri tuh. Judulnya Over You. Over you. Over You. Ini dari album yang mana? Album Trust Issues namanya, Part 1. Part 1. Iya. Ada berapa trust issues? Berapa part? Pengennya waktu itu sih bikin 2 part, cuman kita masih postpone untuk part yang kedua. Oh, oke. Postpone yang kedua ya. Trust issues. Kenapa judul albumnya Trust Issues sih? Ini yang ngasih. Maksudku kadang kalau penyanyi itu kan ada tim juga di belakangnya kan. Ada produsernya, Betul. ada yang bikin musiknya juga ya. Ada yang mungkin ngasih liriknya juga kan banyak gitu kan.
Kalau Jacqueline ini dari lagunya sama judul album tuh nentuin sendiri atau ada timnya? Untuk kalau single, untuk beberapa single ada yang aku judulin sendiri. Ada beberapa yang dibantu oleh produserku sama ER-ku. Kalau untuk album, aku yang kasih judul. Karena ngerasanya kayak lihat single-singleku waktu saat itu memancarkan aura trust issues gitu loh. Yang lagi happening pada saat itu gitu kan. Mungkin kayak aku juga dapat inspirasi tuh dari beberapa cerita cintanya teman-temanku pada saat itu. Akhirnya bisalah aku dapat inspirasi untuk bikin single dan akhirnya bikin judul albumnya Trust Issues. Iya. Part 1. Yes, part 1. Ada part 2. Berarti banyak banget trust issues-nya ya. Ini problematika anak muda kayaknya nih trust issues. Apalagi itu kan tahun 2021 kan ya. Itu masih pandemi ya? 2021 kan masih banyak PPKM kan. Iya. Naik turun tuh Covid-nya kan. Itu lagi Makanya teman-temanku trust pada issues-nya, LDR yoi, ya kan. bener. Makanya trust issues-nya Gitu. naik terus ya. Kayak terbentuk lah album tersebut. Oke. Nah, ngomongin tadi lagunya Over You. Ini cerita tentang apa, Jack? Over You itu kayak sebenarnya kalau ini aku rangkumin semua single lah ya. Dari semua singleku itu bisa terdengar kalau aku dalam proses penulisannya tuh menceritakan tentang kisah cinta tuh kayak ada sisi pelin-pelanku. Ngerasa kayak, oh ya, I'm over you, but actually no, I'm still not over you, kayak gitu-gitu. Dan Over You sendiri tuh sebenarnya salah satu single yang apa ya, waktu itu lagi relate banget sama aku. Dan lagi berusaha untuk melupakan seseorang waktu jadi itu. ini maksudnya it's your statement gitu ya. I'm Yeah. over you gitu. Tapi not really. Yeah, not really. Pokoknya judulnya aja, pokoknya over you lah Over gitu You, ya. itu sih. Iya, Over iya, You. iya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal pembuatan album, itu tuh digarap berapa lama kalau dari Jacqueline? Ini kan single kan banyak Jacqueline ya. Sampai sekarang udah ada Trust Issues ada part 1, ada part 2. Nah, itu berapa lama ngerjain? Satu album aja yang part 1? Trust Issues part 1 itu sekitar setahunan ya? Iya setahunan sih. Setahunan karena kita masukin single yang pertama juga, Vibe With You namanya, ke album tersebut. Jadi album tersebut itu kan, single tersebut itu rilis tahun 2019-an, 2020. Nah, jadi kita sambil nunggu, ya udahlah, bikin aja single dulu, baru next year kita bikin album untuk di-combine semuanya, kayak gitu Kak. Oke, itu yang part 1. Kalau yang part 2? Part 2 lagi postpone teman-teman, kita doakan ya. Tapi kapan. materinya udah kekumpul semua Sebenarnya atau? udah banyak, iya udah beberapa materinya kekumpul. Ada nggak sih materi yang dibikin waktu ngerjain Trust Issues part 1 yang akhirnya nggak jadi dimasukin di album itu malah digeser ke part 2 ini? Ada sih. Ada satu single yang rilis. Sebenarnya rencananya mau dimasukin ke album tersebut, cuman kita rasa kayaknya ini bagus disendiriin deh gitu. Oke. Karena lagu itu kayak sangat sangat romantis gitu loh. Iya, nggak kurang cocok lah dengan album Trust Issues tersebut Yang pertama, gitu. moodnya gitu beda ya. Iya. Oke. Nah kalau dalam pembuatan album ini seberapa gede sih partisipasinya Jacqueline nih dalam menentukan lagu mana yang masuk, moodnya seperti apa, terus juga mau bawa musik yang seperti apa di album ini, warna musiknya. Itu kamu terlibat di semuanya nggak? Atau mungkin kamu nyerahin ke tim kamu, ke produser? Lumayan terlibat. Kayak kalau misalnya single yang pertama Vibe With You itu untuk dari produce musiknya dan melodi chorusnya sebenarnya itu kebanyakan produserku waktu itu. Dan aku tinggal waktu itu bikin lirik untuk verse, terus bridge-nya dan melodi liriknya. Cuman ada beberapa single juga yang memang aku pure nentuin sendiri gitu, aku nulis sendiri, mulai dari kompos lagunya apa segala macam aku sendiri. Jadi aku yang kayak minta bantuan waktu itu abangku. Ada salah satu di albumnya tuh namanya It Wasn't Love. Oke. Itu
single yang paling relate waktu itu sebenarnya. Waktu itu Single, ya It Wasn't Love judulnya. Jadi pas pembuatan lagu itu tuh aku minta tolong abangku untuk isi lead gitarnya. Awalnya sih mau bikin kayak bener-bener raw aja gitu single itu. Jadi cuman gitar dan ambience-nya aja. Waktu itu nggak pakai beat apa segala macam. Tapi akhirnya kita diskusikan kayaknya lebih bagus di fullin lah. Akhirnya itulah jadinya It Wasn't Love itu. Oke. Tapi kalau dalam pembuatan ini kamu tuh termasuk orang yang perfeksionis nggak sih dalam pembuatan album dan lagu ini? Yang bisa dibilang cerewet nggak sih? Detail banget nggak kalau soal itu? Kayak misalnya, ini kayaknya nggak bagus nih, moodnya harus begini, ini pakai chord yang ini, kenapa pakai yang ini gitu? Kalau Detail untuk banget lah. lumayan sih. Lumayan. Apalagi untuk melodi lirikku dan lirik. Ya. Itu aku paling concern banget. Kalau misalnya aku rasa kayak misalnya judul lagunya romantis, tapi lagunya kayak nggak menyuarakan romantisnya itu, ya bakal aku minta tolong revisi pastinya gitu. Dan apalagi lirik-liriknya. Dan pas pula hampir semua single di album tersebut kan pakai bahasa Inggris tuh. Concernnya tuh kan grammar ya. Jadi harus dicek dulu, recheck dan recheck berkali-kali gitu. Cuma pokoknya make sure kalau itu grammatically-nya oke gitu. Iya, betul. Jadi, biar bisa dengerin orang dulu. Betul. Masa kita anak Batam tidak bisa bahasa Inggris yang bagus. Karena aku pengen banget soalnya album tersebut tuh bisa didengar sama banyak semua orang, iya. Dan maksudnya nggak hanya nggak hanya orang-orang yang mungkin lagi ngerasa waktu itu lagi ngerasa trust issue sama partnernya, tapi dia nggak ngerti kan, mungkin karena aku bawain lagu tersebut dalam bahasa aku gitu kan, bahasa Indonesia. Jadi aku bikin kita bikin bahasa Inggris aja biar semuanya bisa denger gitu. Oke. Kalau menurut Jacqueline dari Trust Issues Part 1 ini setelah selesai itu kamu merasa puas nggak dengan hasilnya? Atau menurut kamu kayak harusnya aku bisa improve nih yang di sini nih? Gimana ya dibilangnya? Kalau dalam menciptakan sebuah karya, menurutku nggak pernah ada seniman yang benar-benar puas sama satu karyanya yang udah dihasilkan. Pasti dia pengen bikin karya baru. Karena apa? Banyak inspirasi baru yang bikin dia untuk menciptakan karya barunya nantinya kayak gitu. Dan untuk Trust Issue sendiri, mungkin pada saat itu aku masih usia berapa ya? 2021 berarti aku 19 tahun. Iya 19 tahun. Pada saat itu mungkin aku ngerasa puas banget kayak wah akhirnya punya album. Punya album ya? Iya. Tapi begitu di revisit lagi sekarang kayak ini kayaknya bisa ya? Iya betul. Kenapa gini sih gitu? Iya. Kayak ada yang kurang gitu. Tapi ya udahlah oke lah. Udah jadi ya. Nah makanya Trust Issues kedua ini masih dalam pengerjaan ya kan. Habis ini kita akan dengerin lagu. Ini lagu yang mau dibawain ini termasuk di album Trust Issues Part 2 atau yang Part 1? Part 1 juga. Part 1 juga? Yes. Oke, judulnya apa? You Got Me Focused. Habis tadi katanya Over You kan, habis itu You Got Me Focused. Yes. Ini mungkin ceritanya masih sama satu orang ya? Atau beda orang kayaknya? Atau You Got Me Focused dulu itu kejar-kejar baru Over You? Kalau You Got Me Focused ini lebih ke dari pengalaman teman justru. Oke. Aku bikin lagu. Banyak inspirasinya ya. Nah langsung aja kita dengerin kayak gimana You Got Me Focused from Jacqueline Caroline. Langsung aja kita dengerin, tetap bersama kami di RRI Live Music, RRI Batam. RRI Live Music di RRI Net. Got me focused, and out of love. I don't know why I stick around trying to figure it out. Yeah, you got me focused. You never really know what you got till it's gone. Boy, you're trying to call, but I ain't picking up. I don't wanna be around you anymore. It's all about me right now and my girls. Ooh, better call a check. That you always say so when we watching Netflix, yeah. I'm sure she wants to be yours. Too much time I've wasted thinking you were the best thing, but not anymore. Not anymore.
got me focused, so focused, so focused, and out of love. Don't know why I stick around, trying to figure it out. Yeah, you got me focused, you got me, you got me. You got me, you got me. So focused, so focused. I still believe in love, but now with you, saving my heart for someone through. Never thought that we'd ever last this long. I think our love and lessons take me, making me stronger. Feeling brand new. I got no time to be around someone like you. Now I'm 2 steps ahead of you, trying to catch up, better stick to what you used to. 'Cause I never lose. You got me focused, so focused, so focused, and out of love. I don't know why I stick around, trying to figure it out. Yeah, you got me focused, you got me, you got me. You got me, you got me. So focused, so focused. Oh, you got me focused, so focused, so focused, and out of love. I don't know why I stick around, trying to figure it out. Yeah, you got me focused, you got me, you got me. You got me, you got me. So focused, so focused. You got me focused. Say you got me focused. I don't need you anymore. I don't want you by my door. You got me focused. All right, that was You Got Me Focused. Another single from my album lama ya, Trust Issues Part 1. And on to the next, we have What You Want Do for Love by Bobby Caldwell. So I hope you enjoy. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me when I'm in the days from your love, you see. And I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. Some people go around the world for love, and they may never find all what they dream of. What you won't do for love. You tried everything, but you won't give up. And in my world, only you make me do for love what I wanna do. Wonder what is wrong with me. Well, I'm in the days from your love, you see. Yeah. And I came back to let you know, got
everything for you, and I can't let go. But then I only want the best is true. I can't believe the things I do for you. What you won't do for love. You tried everything, but you won't give up. And in my world, only you made me do for love what I wanna do. Make me do for love what I wanna do. Make me do for love what I wanna do. Make me do for love what I wanna do. Make me do for love what I wanna do. RRI Live Music di RRI Net. Ya pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kembali lagi masih di live musik RRI Batam bersama Yudhistira dan juga Jacqueline Caroline. Jadi Jacqueline ya, ini udah berapa kali ke RRI? Baru ini ya, RRI Batam? Iya. Ya. Kayaknya baru pertama kali. Baru pertama kan ya. Iya, betul. Sibuk banget nih coy. Dari kemarin kita ngundangin agak sulit ya. Baru ini baru sempat gitu. Padahal kan ya di Batam-Batam juga kan. Betul. Iya kan? Kamu terakhir di luar Batam itu yang stay lama di Jakarta itu tahun berapa sih? Itu aku lihat beberapa kali ada wawancara di beberapa stasiun televisi juga kan. Iya. 2020 itu aku masih sempat bolak-balik Jakarta Batam. Mulai stay di sana itu tahun 2021 pertengahan kalau nggak salah. Iya, sampai 2023 awal. Kenapa balik ke Batam lagi? Kenapa balik ke Batam lagi? Ya, banyak yang harus dikerjakan dulu di sini. Tapi selain alasan keluarga ya, keluarga masih di sini kan? Iya, masih. Nah, selain masih itu banyak yang dikerjain di sini ya. Jadi selama beberapa tahun di Jakarta itu ngapain aja waktu itu, Jack? Selama di Jakarta waktu itu aku selain bikin proyekan sama teman-teman, selain bikin single juga, aku ngambil job jadi wedding singer dan backup buat reguler teman-temanku di sana. Oke. Iya. Terus konser gitu-gitu. Oh konser-konser Iya, juga. seru. Oke. Reguler kalau Jakarta sama di Batam tuh berasa beda banget gak sih? Itu di sini kamu reguleran juga nggak? Di sini iya, Nah, reguleran juga. beda banget nggak? Tergantung dari sisi apa dulu. Tapi berarti ada bedanya nih. Ada pasti. Nah apa bedanya? Coba satu-satu di breakdown apa? Kalau yang paling kerasa itu pasti rate. Rate pasti beda. Oke, Karena beda. kan ya minimum wage di sini kan pasti jauh lebih rendah daripada Jakarta. Otomatis rate reguleran di sini sama Jakarta juga pasti beda, ngikutin minimum wage-nya. Terus kalau Oke. masalah kayak konsep sih sama ya, kurang lebih sama. Dari vibes penontonnya, crowdnya, itu kan energi beda tuh, beda-beda Iya. dari setiap tempat tuh. Gimana? Respon-responnya, ya aku cuma bisa bandingin karena di Batam ya, karena pernah reguleran juga kayak udah tau lah. Cuman sama di Jakarta tuh beda nggak? Beda sih, beda Lebih banget asik mana? di Jakarta. Wah, kenapa kalau menurut Jacqueline lebih asik di sana? Di sini crowdnya kurang apa cuy? Sebenarnya kalau di Jakarta mungkin karena sudah ada apa kayak pendengarnya sendiri untuk misalnya genre R&B, terus soul, jazz itu udah mulai kelihatan sendiri gitu loh kalau di Jakarta dan kita kalau misalnya backup reguler di mana ngikutin playlistnya di situ masuk aja dan mereka menerima sangat baik gitu loh. Meskipun kadang juga mungkin genre yang nggak sering mereka dengar, tapi mereka masih jauh lebih Respect gitu, iya, lebih ada. appreciate gitu loh. Oke, masih mau goyang gitu. Iya, suka banget mereka nyanyi kalau di sana Oke. tuh. Kalau di sini agak pasif ya?
Lebih malu-malu kali. Tergantung. Kalau di sini aku lihatnya kayaknya lebih masuk lagu-lagu indie Indonesia kayak gitu. Oke. Itu lebih banyak sih kalau di sini. Oke, itu berasa banget tapi ya. Tapi kalau ngomongin rate tadi kayaknya di sini juga kalau reguler nggak ikut minimum wage lah kayaknya ya. Minimum wage kita tuh kalau nggak salah sama Jakarta tuh nggak beda jauh sih, nggak jauh-jauh banget ya. Tapi kayaknya rate-nya beda jauh. Mungkin Bisa nggak hidup kalau misalnya di Jakarta ya sama di Batam kamu bandingin itu lebih bisa hidup mana kalau cuman dari reguleran musik? Jakarta sih. Asli appreciate, berarti benar-benar mereka appreciate banget ya sama pekerja seni di sana ya. Oke, tapi akhirnya memilih balik lagi ke Batam. Sekarang kegiatan apa? Masih reguleran? Masih. Sama ada reguleran. kerja lain mungkin Ada. di office hour? Aku Kerja. nyambi jadi waitress. Oke. Jadi pertama kali nyobain pekerjaan lain bidang lain sih di hospitality. Hospitality. Sebenarnya kepake juga sih. Maksudnya kalau kita entertain orang, Kita harus hospitality juga iya. kan? Karena kayak ketemu tamu, kita mungkin mereka pengen diajak ngobrol, itu masuk juga. Dan akhirnya ada beberapa tamuku selama aku kerja jadi waiters tuh kayak mereka into music juga, anak-anak reguleran juga rupanya. Dan dari situ kayak ya bajang ngobrolin musik dan mereka akhirnya sering datang juga kayak gitu, nontonin aku reguler kayak gitu-gitu. Seru sih. Oke, jadi dua dunia ini menurut kamu yang sekarang kamu geluti ini sangat klop lah ya, seru banget ya. Ada kepikiran nggak mau nyobain apa lagi selain hospitality dan musik? Biasa tuh kalau orang-orang sini tuh gitu tuh, banyak yang pengen dicoba kan, penasaran banget kan, ya kan? Apalagi kira-kira yang mau kamu coba? Apa ya? Jacqueline Caroline, mungkin orang-orang taunya kan Jacqueline Caroline, penyanyi gitu kan. Terus pemenang Rising Star, Stars dan Voices. Star Voices gitu. Terus sekarang orang-orang di Batam ada yang tahu juga Jacqueline Caroline sebagai waiters ya di dunia hospitality. Pengennya Pengen apa lagi jadi ya? apa lagi? Untuk saat ini sih belum ada yang spesifik ya. Cuman kalau dari dulu tuh, kalau aku bisa ngelanjutin studiku, aku pengen banget belajar kriminologi. Kriminologi, waktu itu studi apa? Hukum? Enggak, aku belum sama sekali untuk Oke. melanjutin waktu itu Oke. karena terkendala ya itu Oh harus iya lanjutin dari karir dulu kan. Oke. Kalau Pengen kriminologi. kriminologi. Anehnya. Kenapa? Apa yang bikin kamu tuh kayak big interest in kriminologi? Mungkin karena juga sering ini sih suka nonton film-film crime, crime series documentaries, gitu ya. iya, Bang thriller Napi tahu kayak nggak Bang gitu. Napi? Bang Napi ada di Napi? TV. Waspada lah. tahu, iya. Dulu aku sering nontonin Weh, itu ya tiap kan? hari. Crime itu Iya. crime Indonesia banget. Sayang loh, sekarang nggak ada lagi Nggak ya. ada, udah tua aja. Kayaknya yang nerusin nggak ada. Udah konsepnya beda. Udah meninggal katanya, udah meninggal infonya. Iya. Tuh. Iya, itu tuh kan seru banget legend sih. kan? Legend. Ya kan? Siapa yang bisa bikin kayak gitu? Itu salah satu yang memperkenalkan juga kalau menurut aku juga tuh angkatan aku yang ke kriminologi dan nonton berita tuh gara-gara itu seru. Dia Itu. bisa kemas berita tuh dengan sangat Betul, seru, kayak dan bisa menarik. semua umur ya. Iya, nontonin tuh. orang-orang pada nonton gitu. Iya. Kriminologi. Apa sih yang ditonton, series apa sih? CSI. Yes, Terus one of apa yang them. baru-baru sih? Aku nggak update yang baru-baru. Oh belum update juga sih baru-baru. Saya paling sering aku tontonin sih semua seriesnya. Apa sih yang gitu itu? X-Files tuh nggak masuk ya? X-Files tuh lebih ke alien-alien gitu ya? Jadul banget lagi. X-Files. Iya sih. Apa series apa sih yang ditonton sekarang, Jack? Sekarang itu sih, karena belum ada waktu buat lanjutin nontonin series nih. Lagi banyak yang ketunda. Yang Apa terakhir, ya? terakhir. Terakhir tuh aku nontonin bukan series sih, movie ya. Apa tuh? Movie-nya salah satu yang main di situ si Chris Hemsworth. Dia Hemsworth, lebih ke oke. action sih. Hmm. Kalau nggak salah latar tempatnya itu di India atau Arab. Aku lupa judulnya. Pokoknya yang main Chris Hemsworth di situ. Aku nggak nontonin movie lagi udah lama. Dan Akhirnya Chris Hemsworth seru cuman sih. terakhir sebagai Thor. Ah, doang. Avenger. Ya, Iya, Avenger. iya, Sama iya, Guardians iya, of iya. Galaxy. Ah Yes. iya. betul. Tapi sih. action dia bagus-bagus sih. Oke, kalau ngomongin soal aktor favorit, satu dari Jacqueline. Aktor satu dari luar, satu dari Indonesia deh, dua jadinya. Aktor bukan aktris ya. Bebas sih, aktor aktris. Mana yang Jacqueline menurut kamu
mantep banget nih? Masing-masing satu kali Satu ya. ya, dari Indonesia satu, dari luar satu. Kalau mau langsung aktor dan aktrisnya juga boleh, silahkan. Kalau dari luar aktor aku paling suka itu yang lagi ngetren sekarang justru. Siapa itu? Cillian Murphy. Cillian Murphy. Iya kan? Peaky Blinders. Yes. Thomas Shelby. Iya, keren banget. Tapi dia mau jadi Thomas Shelby lagi kan, ada movie-nya kan? Iya, betul. Cillian Murphy. Terus kalau aktris luar aku suka siapa sih namanya nih? Yang main di Devil Wears Prada. Devil's Wear Prada. Aduh. Anne Hathaway ya? Anne Hathaway. Anne Hathaway. Bagus Bagus banget aktingnya. Suka banget. Kalau dari lokal? Indonesia. Aktor aku suka Chico Kurniawan. Chico Kurniawan. Chico Kurniawan, serius. Iya. Itu kalau eksekusi perannya dalam setiap film tuh aku suka banget, benar-benar raw, vulnerable. Kalau yang aktrisnya, I forgot her name. Yang main apa tuh? Damn. Ini aja deh, Kak Adinia. Wah, Tuh adiknya Kak Sarah Wijayanto. Iya, Sarah Wijayanto. Emang dia agak pilihannya yang memang mantep-mantep sih tapi ya memang ya. Itu aktor kalau dari Indonesia juga memang yang harus orang yang ngulik-ngulik banget, yang bukan yang biasa orang pilih gitu kan. Harus bener nonton gitu, tapi memang acting mereka bagus-bagus. Oke, itu sekilas tentang Jacqueline yang harus kita akhiri obrolannya malam hari ini di RR Live Music. Kita closing dengan satu lagu lagi Jacqueline terakhir ya. Ini lagu pamungkas dari Jacqueline and Friends from Earth, Fire and Wind. Yes. September. Kalau gitu kita pamit pemirsa RR, terima kasih sudah bersama kami di sini dari RR Batam, dan juga thank you buat Jacqueline, Caroline, sukses terus. Kak. Amin. Nanti kalau ada apa-apa kita ngobrol lagi ya di RR Live Music lagi, mungkin siapa tahu ada lagi. Kalau gitu kami pamit. Sampai jumpa dalam kesempatan. See you next time dan bye-bye. Bye-bye. RRI Live Music di RRI Net. Do you remember the 21st night of September? Love was changing our minds, pretenders, while chasing the clouds away. Our hearts were ringing, and the key that our soul was seeing, as we dance in the night. Remember how the stars of the night away. So with you, holding hands with your heart to see you. Only blue talking love, remember how we knew love was here to stay. Now December, all the love we shared in September. Only blue talking love, remember the true love we shared today.
Saksikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.